Oke teman-teman, kita balik lagi nih. Sebelumnya kita di video mengetes sensor camshaft, sekarang kita coba tes sensor crankshaftnya atau sensor TD bawah. Yang digunakan saya sensor baru, brandnya Hella, original ya teman-teman. Jadi nanti kita akan menguji sensor ini dengan kondisi baru seperti apa sih hasilnya. Jadi buat teman-teman yang bermasalah di sensor TD nya, ini bisa jadi acuan buat menentukan nilainya masih bagus atau enggak dari pengujian ini ya. Oke, kita langsung dimulai aja. Nah, sebelum dimulai kita coba perhatiin dulu soketnya ya teman-teman. Nah, ini soketnya kan ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Oke, ini yang perhatiin aja deh teman-teman, yang pinnya itu pinggir dan pinggir. Ini kan ada pinggir sama pinggir, ini tengah dan tengah ya. Tengah dan tengah, tuh lihat tengah ya. Coak tonjolannya tuh ada di tengah, yang sebaliknya itu ada di pinggir sama pinggir. Ini biasa yang di pinggir sama yang di pinggir itu lurus dengan pin atau pengunci yang kawat kecilnya itu ya. Oke, kalau teman-teman perhatiin di situ ya. Nah, kita anggap aja ini 1, 2, dan 3 nih teman-teman. Kita coba ukur dulu di nomor 1 dan 2 ya. Coba ukur 1. Oke, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk si sensor TD bawah atau crankshaft itu nggak bisa diukur langsung ya. Nah, kalau kita ukur di sini tahanannya di 683 ya teman. Biasanya kalau dibolak-balik dia nggak mau teman-teman, jadi harus plusnya mana minusnya mana. Coba kita bolak-balik ya teman-teman. Ini kan 1 dan 2 nih, kita nomor 1 itu plus, nomor 2 itu minus kalau kita di multi tester ya. Coba kita balik, apakah dia akan berubah. Ini angkanya di 678, 670-an ya. Kita coba bolak-balik. Nah, ya kan. Jadi kalau dibolak-balik dia nggak ada nilainya teman-teman. Jadi fungsinya itu mirip sama dioda. Kalau kita ukur di angka dioda 600 sekian itu menunjukkan sekitar dioda 2 amperan, sekitar dioda 2 amperan, sekitar segitu ya teman-teman. Jadi kita ketika dibolak-balik dia nggak ada nih, tuh ya, nggak ada nilainya teman-teman. Kalau misalkan plus minusnya dibolak-balik, salah satunya ada, satunya nggak ada, karena dia mirip seperti dioda. Oke ya, jadi kalau dibolak-balik nggak ada nilainya ya teman-teman. Nah, tadi nilainya udah ada kelihatan. Coba kita 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, 1 dan 3 ada ya, tapi sebentar ya. Jadi kayak tuh lihat angkanya, kalau diputusin langsung hilang, dikonekin ada angka sebentar langsung hilang. Jadi ini model seperti ini mirip-mirip kalau kita ngukur sebuah kapasitor, ada angkanya langsung hilang lagi itu teman-teman ya. 1 dan 3. Oke, kemudian kita coba diukur 2 dan 3 ya teman-teman. 2 dan 3 kita ukur. Ini enggak ada ya, enggak ada hubungan nih 2 dan 3 nih. Tuh, enggak ada angkanya, enggak ada nilainya, enggak ada pergerakan juga. Kita balik. Coba kita balik. Coba kita balik.
dibalik juga nggak ada nilainya teman-teman ya. Jadi yang ada nilainya itu cuman 1 dan 2, sama 1 dan 3 juga itu nilainya nilai seperti halnya kapasitor. Nah ini yang ada nilainya cuman di angka 1 dan di pin 1 dan 2 yang ada nilainya ya teman-teman. Oke, kesimpulannya kalau di sensor TD bawah itu 1 dan 2, kalau kita lihat pinnya seperti ini 1 dan 2 itu ada nilainya, cuman kalau dibolak-balik nggak ada ya. Jadi plus minusnya itu harus benar karena dia mirip seperti dioda. Jadi kalau dibolak-balik ada berarti nge-short dia. Oke, kalau dibolak-balik ini ada berarti nge-short, tapi kalau dibolak-balik itu hanya salah satu aja yang ada berarti dia masih normal. Kemudian di bawahnya ini sensor TD bawah ini ada magnetnya ya teman-teman, tuh magnetnya ada ya, beda dengan sensor TD atas, dia nggak ada medan magnetnya ya teman-teman. Kalau ini ada tuh ya. Ini saya gunakan merek Hella original. Jadi buat teman-teman yang mau ngetes atau mau cari informasi, ini saya gunakan dengan kondisi masih baru, jadi nggak ragu buat teman-teman buat membandingkan sensor dari teman-teman yang masih bener atau enggak ya, karena ini masih baru ya teman-teman, jadi nggak spekulasi lah teman-teman. Jadi informasi ini semoga bisa membantu teman-teman dalam menganalisa untuk mengcompare sensor tadi teman-teman yang rusak atau tidak dengan yang saya videokan di sini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Oke.